Hai teman-teman, kalian pernah dengar ular piton kan? Besar dan agak bikin takut ya. Tenang aja, Python yang akan kita bahas ini beda banget kok. Python itu bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido van Rossum di tahun 1991. Kayak ular piton yang bisa hidup di mana aja, Python juga serbaguna. Python bisa dipakai untuk banyak hal, mulai dari bikin website sampai ngolah data. Python itu terkenal karena tulisannya mudah dibaca dan dipelajari, bahkan untuk yang baru belajar. Bayangin aja kayak main Lego, setiap baloknya itu instruksi yang gampang dimengerti. Python memang dirancang biar gampang dipahami dan ditulis, jadi belajarnya lebih asik. Bahasa pemrograman ini juga open source, artinya siapapun bisa pakai dan mengembangkannya gratis. Nggak heran, Python jadi makin terkenal dan dipakai sama perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Netflix. Nah, penasaran kan apa aja sih yang bisa dilakuin pakai Python? Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Kalian pasti pernah browsing website kan? Nah, Python juga punya peran penting dalam membangun website loh. Python menyediakan beberapa alat bantu yang disebut framework, seperti Django dan Flask, yang memudahkan para pembuat website dalam bekerja. Django itu framework yang canggih dan bisa diandalkan, cocok untuk bikin website yang rumit seperti toko online atau aplikasi web besar. Django menyediakan berbagai fitur siap pakai seperti sistem login pengguna dan manajemen database yang mempercepat proses pembuatan website. Sedangkan Flask lebih simpel dan fleksibel, cocok untuk bikin website yang lebih sederhana seperti blog atau website portofolio. Flask memberi kebebasan bagi para pembuat website untuk memilih komponen yang ingin digunakan, sehingga website yang dihasilkan lebih ringan dan cepat. Jadi, saat-saat kalian menjelajahi internet, ingatlah bahwa ada peran Python di balik layar membantu menampilkan informasi yang kalian butuhkan. Di zaman sekarang, data itu sangat penting. Setiap hari, kita menghasilkan banyak banget data, mulai dari kegiatan di media sosial sampai belanja online. Nah, Python hadir sebagai pahlawan yang membantu kita mengolah dan memahami data tersebut. Python punya banyak alat bantu atau library yang dibuat khusus untuk data science, seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Pandas membantu kita mengatur data dalam bentuk tabel dan mengolah data dengan mudah. NumPy menyediakan alat untuk melakukan perhitungan matematika dan statistika yang rumit. Sedangkan Matplotlib memungkinkan kita untuk menampilkan data dalam bentuk grafik yang menarik dan mudah dipahami. Dengan bantuan alat-alat ini, kita bisa mendapatkan informasi berharga dari data yang kita miliki. Misalnya, sebuah toko online dapat menggunakan Python untuk menganalisis data penjualan, mengetahui produk terlaris, dan memprediksi tren pasar. Dengan informasi tersebut, toko online dapat membuat strategi bisnis yang lebih tepat dan meningkatkan keuntungan. Pernahkah kalian menggunakan fitur rekomendasi film di Netflix? Atau fitur pengenalan wajah di Facebook? Itu semua berkat keajaiban machine learning. Machine learning adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara detail. Python juga menjadi bintang utama di dunia machine learning. Berbagai library machine learning seperti TensorFlow dan Scikit-learn dibuat dengan menggunakan Python. TensorFlow adalah library open source yang dikembangkan oleh Google, sedangkan Scikit-learn adalah library yang lebih mudah dipelajari dan digunakan untuk pemula. Dengan TensorFlow dan Scikit-learn, kita bisa membangun berbagai model machine learning, seperti model untuk mengklasifikasikan gambar, mendeteksi spam, dan memprediksi harga saham. Python menyediakan alat yang lengkap dan mudah digunakan untuk mengembangkan solusi machine learning yang inovatif. Machine learning adalah bidang yang terus berkembang, dan Python berada di garis depan untuk mendorong inovasi di bidang ini. Bagian 5. Otomatisasi sehari-hari dengan Python. Merasa capek dengan tugas-tugas yang itu-itu aja dan makan waktu? Tenang, Python bisa jadi asisten pribadimu. Python bisa dipakai untuk mengotomatiskan berbagai tugas sederhana, seperti mengirim email banyak sekaligus, mengunduh file secara otomatis, atau membersihkan data yang berantakan. Misalnya, kamu seorang mahasiswa yang harus mengirim email tugas ke dosen setiap minggunya. Daripada melakukannya satu persatu, kamu bisa menulis skrip Python untuk mengotomatiskan proses tersebut. Skrip tersebut dapat membuka inbox emailmu, melampirkan file tugas, dan mengirimkannya ke alamat email dosen secara otomatis.
Atau kamu seorang analis data yang harus membersihkan data dari berbagai sumber sebelum dianalisis. Kamu bisa menulis skrip Python untuk mengambil data dari file CSV, membersihkan data yang tidak konsisten, dan menyimpannya dalam format yang siap dianalisis. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan, kamu dapat menghemat waktu dan tenaga, serta fokus pada hal-hal yang lebih penting. Bagian 6. Kemudahan yang memikat. Mengapa Python begitu populer? Python telah menjadi bahasa pemrograman favorit banyak orang, dari pemula hingga developer profesional. Kenapa? Ada beberapa alasan utama yang membuat Python begitu populer. Pertama, sintaks Python yang mudah dibaca dan dipahami. Python menggunakan struktur bahasa yang mirip dengan bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari bahkan oleh orang yang baru pertama kali belajar pemrograman. Sintaks yang sederhana ini membuat Python ideal untuk prototyping dan pengembangan aplikasi dengan cepat. Kedua, Python memiliki komunitas yang besar dan aktif. Artinya, banyak sumber daya yang tersedia secara online, seperti tutorial, forum diskusi, dan dokumentasi resmi. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu dapat dengan mudah menemukan jawabannya di internet atau bertanya kepada komunitas Python. Ketiga, Python sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Python memiliki library yang kaya untuk berbagai bidang, seperti web development, data science, machine learning, dan masih banyak lagi. Fleksibilitas ini membuat Python menjadi bahasa yang ideal untuk berbagai proyek, baik skala kecil maupun besar. Bagian 7. Komunitas yang ramah belajar bersama Python. Belajar pemrograman terkadang terasa sulit, apalagi jika kamu seorang pemula. Untungnya, Python memiliki komunitas yang sangat ramah dan suportif. Komunitas ini terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar dan pengajar hingga developer profesional. Komunitas Python aktif di berbagai platform online, seperti forum diskusi, grup media sosial, dan platform tanya-jawab. Di platform-platform ini, kamu bisa berinteraksi dengan sesama penggemar Python, berbagi pengetahuan, dan saling membantu. Banyak juga acara offline yang diselenggarakan oleh komunitas Python, seperti workshop, seminar, dan konferensi. Acara-acara ini merupakan kesempatan yang baik untuk belajar dari para ahli, memperluas jaringan, dan mendapatkan inspirasi. Komunitas Python adalah aset berharga bagi siapapun yang ingin belajar dan mengembangkan diri di bidang pemrograman. Bagian 8. Python vs bahasa lain, perbandingan singkat. Tentu saja, Python bukanlah satu-satunya bahasa pemrograman di dunia. Ada banyak bahasa pemrograman lain yang juga populer, seperti Java, C++, dan JavaScript. Masing-masing bahasa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dibandingkan dengan bahasa lain, Python dikenal dengan sintaksnya yang lebih sederhana dan mudah dipelajari. Python juga memiliki library yang kaya untuk berbagai keperluan, sehingga lebih fleksibel. Namun, Python terkadang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa lain, seperti C++. Pilihan bahasa pemrograman yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Namun, Python tetap menjadi pilihan yang populer karena kemudahan, fleksibilitas, dan dukungan komunitasnya yang kuat. Bagian 9. Masa depan cerah bersama Python. Python telah mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Python menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia, mengalahkan Java dan C++. Kepopuleran Python diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan Python. Pertama, Python mudah dipelajari dan digunakan, sehingga menarik bagi pemula. Kedua, Python memiliki library yang kaya untuk berbagai keperluan, termasuk data science, machine learning, dan web development, yang merupakan bidang-bidang yang sedang berkembang pesat. Ketiga, Python didukung oleh komunitas yang besar dan aktif, yang terus mengembangkan dan menyempurnakan bahasa ini. Dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki, Python diprediksi akan terus menjadi bahasa pemrograman yang dominan di masa depan. Python akan terus mainkan peran penting dalam mendorong inovasi di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, pengembangan web, dan analisis data. Bagian 10. Penutup Python untuk semua. Python adalah bahasa pemrograman yang hebat dan serbaguna. Python mudah dipelajari, memiliki library yang kaya, dan didukung oleh komunitas yang besar.
Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membangun website hingga mengembangkan aplikasi machine learning. Jika kamu tertarik untuk belajar pemrograman, Python adalah pilihan yang tepat. Python adalah bahasa yang mudah dipelajari dan menyenangkan untuk digunakan. Dengan Python, kamu dapat menjelajahi dunia pemrograman dan menciptakan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai belajar Python dan buka pintu menuju dunia teknologi yang tak terbatas.